Nah, setelah kisas tadi kita lanjutkan tentang diat ya. Diat itu adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Atau dapat diartikan diat ini adalah denda suatu harta yang wajib diberikan kepada ahli waris sebab telah melukai jiwa atau anggota badan dari korban tadi. Nah, dan nanti tadi kan sudah disebutkan ada yang hukumannya itu dengan sesuai dengan perbuatan jarimahnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kisas. Nah, kemudian selanjutnya yang disebut dengan diat itu adalah bentuk jenis hukuman yang dibebankan kepadanya dengan membayar sejumlah harta yang berharga, misalnya uang, emas, perak, atau yang berharga. Kemudian kita lanjutkan ke jarimah hudud ya. Setelah kisas dan diat tadi, jarimah hudud tadi juga sudah disebutkan di part yang sebelumnya. Yang pertama itu ada tentang zina. Zina itu apa? Mungkin kawan-kawan sudah tahu, zina adalah hubungan kelamin ya, perempuan dan laki-laki yang dilakukan dengan sengaja ya, tanpa paksaan, yang dilakukan sama suka tanpa ada ikatan perkawinan. Nah, larangan ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh mendekati zina, apalagi mendekati saja dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Nah, hukumannya itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Quran surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang jumlah sanksi yang diberikan di dalam Al-Quran itu dapat kita lihat dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Nah, jadi bagi laki-laki yang berzina maka berilah keduanya 100 kali dera. Dera itu kalau kita lihat sekarang dicambuk seperti itu ya, 100 kali cambukan. Kemudian ada dari hadis juga yang diriwayatkan oleh yang dari Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan, kemudian Hashim telah mengabarkan dari Mansur, dari Al-Hasan, dari Hikman bin Abdullah Ar-Rasi, dari Ubadah bin As-Syamit. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah hukuman dariku maksudnya itu yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur tadi, bagi mereka yang berzina atau hukuman perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang ya, laki-lakinya lajang, perempuannya lajang, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan laki-laki dan perempuan yang telah menikah maka setelah dicambuk 100 kali dan dirajam. Nah, bagi laki-laki yang belum menikah dan perempuan belum menikah itu disebut dengan zina ghairul muhsan. Mereka sama-sama belum menikah. Mereka hukuman dari yang sudah disebutkan dalam hadis dan dalam Al-Quran tadi dilakukan 100 kali cambuk, kemudian diasingkan. Kemudian bagi yang sudah menikah, misalnya laki-lakinya sudah menikah tapi perempuannya belum menikah, atau perempuannya sudah menikah, atau sama-sama setelah menikah seperti itu ya, sama-sama sudah punya pasangan atau disebut dengan muhsan, maka dia dirajam atau didera sampai 100 kali. Didera dulu 100 kali, kemudian dilakukan rajam terhadap mereka. Sementara bagaimana pelaksanaan hukuman tadi, kalian bisa membaca di buku yang ibu berikan. Selanjutnya jarimah
khazaf ya. Khazaf itu artinya menuduh berzina. Misalnya seseorang menuduh orang lain berzina, maka di dalam hukum Islam itu sudah disebutkan sanksi bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Nah, larangan sanksi bagi penuduh berzina ini ada dalam surah An-Nur ayat 13, yang artinya mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi berita bohong itu. Oleh karena itu mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Nah, nanti orang yang menuduh zina ini apabila dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi terhadap tuduhannya tersebut, maka adalah dia dusta dan dapat dikenakan sanksi. Nah, hukumannya itu yaitu hukuman pokoknya itu dijilid atau didera sebanyak 80 kali. Kemudian ada hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dianggap orang yang fasik atau orang yang tidak dipercaya lagi. Itu ada 2, tadi ada didera sampai 80 kali dan dia orang yang tidak boleh lagi diambil kesaksiannya karena dia adalah orang yang fasik. Selanjutnya jarimah pencurian atau disebut dengan sarikah, mencuri ya, mencuri barang-barang yang bukan miliknya, atau dapat didefinisikan yaitu mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Nah, dengan tipu daya dan secara sembunyi-sembunyi maka disebut dengan pencuri atau jarimah as-sarikah. Adapun unsur-unsur dari jarimah as-sarikah ini atau pencurian ini, yang pertama pengambilan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kemudian barang yang diambil berupa harta, kemudian harta tersebut milik orang lain. Selanjutnya hukum pencurian. Yang pertama mengganti kerugian yang dialami oleh korban atau yang disebut dengan daman. Kemudian yang kedua adalah hukuman potong tangan. Nah, hukuman potong tangan ini ada di surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, nanti untuk tata caranya tinggal kalian baca saja. Misalnya hadnya sudah sampai, dia mencuri, maka dipotonglah tangannya. Dia mencuri, potong tangan kanannya, dia mencuri lagi, potong tangan kirinya. Dan nanti tata caranya kalian bisa membaca lebih dalam di buku rujukan yang telah ibu kirim. Kemudian selanjutnya jarimah perampokan ya. Kita lihat dulu definisi dari kata perampokan. Kesimpulannya, hirabah ini adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, pengoyakan kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang, baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir zimmi ataupun kafir harbi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang dilindungi oleh orang Islam, yang taat terhadap hukum Islam, tapi dia tetap bisa menjalankan ajaran agamanya. Dia hidup berdampingan dengan muslim seperti itu, atau berada di wilayah negara muslim. Sementara kafir harbi adalah orang yang memerangi muslim. Kemudian pembuktian perampokan ini atau jarimah hirabah ini, yang pertama itu dengan adanya saksi, kemudian pengakuan seorang pelaku perampokan itu dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan sanksi bagi hukuman perampokan itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 33, yang intinya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama itu, bila perampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang.
Yang kedua, jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya. Kalau di zaman sekarang boleh dipenjara seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Kemudian yang keempat, jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh dan disalib.